Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 16-17. Tertulis demikian. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sendiri itu biasa, tapi kesendirian adalah hal yang tidak biasa. Maksudnya adalah bahwa tidak boleh kita biarkan perasaan kesepian, kesendirian menguasai hati dan pikiran kita. Mungkin kita merasa saya tidak diperlukan siapa-siapa, saya tidak penting, saya orang yang tidak berguna, saya merasa saya tidak eksis di dunia ini, saya merasa kesepian dalam diri saya merasa bagaikan lumpuh ketika saya berada dalam kesendirian. Perasaan-perasaan seperti ini saudara berbahaya buat diri kita, tidak baik, tidak boleh kita biarkan. Kita perlu menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan selalu ada. Meskipun mata jasmani kita tidak dapat melihatnya, tapi eksistensi Tuhan itu ada. Orang-orang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan karena itu kita tidak pernah sendirian. Dalam ayat ini, Rasul Paulus katakan, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ketika Rasul Paulus sedang berada dalam persidangan, sedang dalam masa-masa tahanan, karena pelayanan pemberitaan Injil yang ia lakukan, semua orang meninggalkannya. Tidak ada yang menemaninya sama sekali. Orang-orang yang mungkin Rasul Paulus harapkan untuk menemaninya, ternyata tidak bisa diharapkan. Semua, tidak ada satupun, pergi meninggalkan dia. Namun dalam situasi kesendirian itu, saudara, Rasul Paulus ternyata dapat menghadapi semuanya dan dapat melewati semuanya. Bahkan dia katakan di sini, dia dapat lepas dari mulut singa. Mengapa hal ini terjadi? Tidak lain karena Tuhan yang selalu mendampingi dia dan selalu menguatkan dia. Dalam kehidupan kita, saudara, mungkin kita mengalami saat di mana kita ditinggalkan oleh manusia. Orang-orang yang dekat dengan kita pergi meninggalkan kita. Tidak ada satupun yang menemani kita. Tidak ada seorang pun dari keluarga kita yang bersama dengan kita. Tapi firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia Immanuel, Dia adalah Allah yang beserta sampai kepada akhir zaman. Jangan biarkan diri kita terus merasa bahwa diri kita ini terabaikan dan ditinggalkan. Jangan terus merasa terpuruk dan kecewa dalam pikiran-pikiran yang hendak menjerumuskan kita dalam keputusasaan. Kita hendaknya selalu mengingat bahwa Tuhan senantiasa ada di sisi kita. Dia di dalam kita, Dia di samping kita, Dia mengelilingi kita.
Dia bersama kita bagaikan tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang kecewa, sedang putus asa, sedang merasa kesepian, merasa tidak berguna, merasa tidak punya tujuan, mari sadari Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 di situ firman Tuhan katakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan menyertai kita karena kasih-Nya. Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu hadir, menopang dan menguatkan kita di saat kapanpun dan dimanapun kita berada. Sampai seterusnya dan selamanya, Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Karena itu bersukacita saudara. Kita tidak sendirian sebab ada Tuhan yang Immanuel dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang meneguhkan hati kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak larut dalam keputusasaan, tidak hanyut dalam kekecewaan, karena merasa sendiri dan kesepian, karena merasa ditinggalkan orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami ada dalam naungan-Mu. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Engkau Immanuel dalam setiap keadaan dan waktu. Bahkan Engkau bukan hanya beserta kami, tapi Tuhan menopang, Tuhan menguatkan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membukakan jalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berkuasa menolong kami dan meneguhkan hati kami, serta menuntun kami dalam jalan kemenangan-Mu. Kami bersyukur dan bersukacita. Kami mau melangkah dalam sorak-sorai, hati yang gembira, hati yang bersyukur karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, memberikan semangat dan motivasi bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna memberikan kami kemenangan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat kami, menyatakan kesembuhan, pemulihan, pertolongan, jalan keluar, dan mujizat ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.